Kalau kamu mengampuni, Bapamu pun kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu tidak Nah, jadi ingat, ini semua pengampunan kunci pemulihan. Oke, saya tanya. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 1. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Setahun tidak berfungsi netral. Nah, nanti lain waktu tak jelasin tentang guna-guna lain waktu. Cirinya kena guna-guna itu beda. Pak, habis sama pembantu tetangga sama teman saya, habis teman sekretaris, itu guna-guna atau bukan Pak? Itu sih bandot, lain cerita. Itu ada bedanya, jelas? Nah, jadi ingat, kenapa Yesus mengajarkan kita mengampuni? Karena ingat, energi negatif yang dipakai oleh setan untuk mengikat manusia, harus ada energi negatif dari api kegelapan. Api kegelapan apa? Kekecewaan. Jelas? Jelas? Kalau kamu mengampuni, Bapamu pun Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu tidak Nah, jadi ingat, ini semua pengampunan kunci pemulihan. Oke, saya tanya lagi. Oke, silakan.
sekalian olahraga. Terima kasih. Saya pernah mimpi, udah mungkin ada setahun yang lalu. Mimpinya itu tentang kecelakaan. Sejak dari saat itu, setiap kali saya mau berkendara, itu selalu kayak ada langsung di pikiran saya tentang kecelakaan itu. Itu terus setiap hari sampai saat ini saya masih terus seperti itu. Apa harus dipercaya atau tidak? Tidak, itu trauma aja. Itu trauma aja. Oke? Kumpulin, mau saya baca. Bapak Ibu diberkati acara hari ini. Oke, kita akan buka tanya jawab. Yang tadi sudah mengumpulkan pertanyaan tidak usah ditulis lagi. Yang ingin tanya tentang sesi kedua ini boleh ditulis. Satu yang tidak akan dibacakan hari ini adalah semua pertanyaan yang berhubungan dengan rumah yang ada setannya bagaimana, sumpah serapah seperti apa, kenapa? Karena itu sudah kita lakukan di sini tahun lalu dan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, boleh dipasang di media. Silakan kunjungi YouTube kita. Seminar-seminar yang kita adakan ini ditonton tidak hanya di Jakarta tapi sampai ke luar negeri, Bapak Ibu. Sudah lebih dari 60.000 orang yang melihat ini. Jadi bisa ketik LGF Church di sana. Tahun lalu kita sudah bahas rumah yang ada setannya gimana, yang setannya diusir nggak balik-balik gimana, lalu yang disumpahin sama orang tuanya nasibnya sial gimana. Nah, kita tidak akan bahas itu hari ini. Kita akan fokus di dunia mimpi dan dunia orang mati. Oke? Yang masih mau tanya boleh silakan angkat tangan. Teman-teman pelayan akan melayani. Saya undang artis hari ini, Bu Sansan boleh maju ke atas membacakan pertanyaan. Yang mau tanya silakan angkat tangan, nanti akan dilayani. Oke. Pokok jangan pakai bahasa Inggris, orang ngerti aku. Pak Daud, saya di sini aja ya. Oke. Shalom. Jadi pertanyaan ini kita sudah rangkum. Beberapa kan pasti ada yang sama, kita rangkum. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana kalau kita mimpi dengan orang kenal, seperti orang tua, saudara, atau sepupu, lalu diberikan pesan atau nasihat yang sifatnya baik? Posisinya mati apa masih hidup? Sudah meninggal yang pasti. Itu roh setan yang menyamar. Supaya ingat, setan itu berusaha melalui hal-hal yang kelihatan baik, jalan yang dikira lurus, ujungnya adalah maut. Itu supaya diyakini, dipercaya, baru roh itu bisa masuk. Maka roh itu menyamar menjadi orang yang terdekat. Jangan diyakini. Setannya promosi gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana apabila kita bermimpi melihat hal-hal buruk seperti mayat, setan, malaikat maut? Oke. Kalau seseorang itu bermimpi yang hubungan dengan kematian atau mayat hidup, mimpinya itu terus. Berarti dalam dirinya ada ikatan kutuk alam kubur yang belum diputuskan. Nah, itu kalau orang sering mimpi ketemu orang mati terus, itu harus dipatahkan, diputuskan kutuk alam kuburnya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, cara mematahkan, memutuskan kutuk alam kubur ini, doanya seperti ini. Saya semua, dalam nama Yesus, ikatan kutuk alam kubur, ikatan roh jahat, kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus, bebaskan. Berarti orang tuanya ada terlibat penyembahan ke arwah orang mati. Oke, selanjutnya ada anak kecil sekitar 3 tahun. Apa benar dia bisa melihat ibunya yang telah meninggal? Oke. Sekarang saya beritahu tentang kasus titisan. Anak di bawah usia 5 tahun melihat setan itu bukan karunia, tapi kutukan. Bahwa dari jalur kakek neneknya itu terlibat kuasa kegelapan. Dan roh ini mau masuk ke generasi berikutnya. Merasakan adanya setan beda dengan melihat setan. Semua manusia dan binatang bisa merasakan adanya setan. Misalnya di rumah ada setannya, kita ada di situ, perasaan kita pasti tidak enak. Ada sesuatu di rumah ini, betul? Anjing, ada setan lewat,
Bukannya saya mirip dia. Tetapi tidak semua manusia bisa melihat setan. Anak di bawah usia 5 tahun, dia komunikasi dengan setan dan melihat setan, dan sewaktu-waktu dia bisa menggunakan sesukanya dia. Mau lihat-lihat langsung, hati-hati. Itu titisan. Dari kakek neneknya ada terlibat kuasa gelap masuk ke generasi yang wajahnya yang mirip dengan mereka. Jelas? Jelas? Beda dengan karunia dari Tuhan, didapat itu setelah bertobat. Itu pun tidak bisa digunakan setiap saat. Tetapi tergantung Tuhan mengendaki, baru lihat. Nah, kemampuan supranatural saya untuk melihat setan, waktu saya bertobat, itu lenyap. Tapi saat tertentu Tuhan kendaki, lihat, tapi tidak bisa sesuka saya. Ngerti maksudnya? Waktu Tuhan kendaki, lihat. Tapi untuk merasakan adanya setan, bisa. Karena dulu bekas temannya setan. Ngerti? Kalau merasakan adanya setan, semua manusia, binatang bisa merasakan. Nah, jelas? Jelas? Nah, berarti kalau ada kutuk titisan ini, harus dipatahkan, diputuskan dalam nama Yesus. Namanya kutukan generasi. 3-4 generasi. Wajah saya itu tidak mirip ayah saya. Dan tidak mirip mama saya. Tapi juga tidak mirip tetangga. Nah, wajah saya itu mirip dengan kakek saya. Umur kakek saya lebih tinggi dari saya, lebih tegap. Nah, waktu saya usia 3-4 tahun, saya sering komunikasi roh. Dan umur 5-6 tahun, kalau saya memandang sesuatu, konsentrasi, benda terangkat. Pensil, dulu pensil, korek api, pandang gini aja, konsentrasi terangkat semua. Nah, tapi belum ngangkat rumah, belum bisa. Jadi baru kertas, buku gitu tuh, tas gitu, gini malah terangkat. Nah, waktu itu dikira itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Waktu usia 9 tahun, saya ketemu kakek nenek guru saya, buyut saya. Disitulah guru saya menjelaskan, itu adalah dasar untuk mempelajari ilmu santet. Jadi generasi dari leluhur saya, bukan arwah orang matinya, tapi kuasa gelap, roh setan dari generasi leluhur saya, masuk ke saya sejak saya lahir. Nah, setelah bertobat, hilang. Pandang gini, tetap di situ. Oke? Selanjutnya pertanyaan, setelah Yesus mati, dia menampakkan diri ke murid-murid selama 40 hari. Sedangkan Pak Daud bilang bahwa orang mati itu langsung pisah. Apakah Yesus atau Tuhan atau setan? Ingat, Yesus itu bukan mati terus, tapi gitu aja bingung. Ingat, Yesus itu mati dan menampakkan diri setelah dan bangkitnya bukan hanya roh, tapi itu kemuliaan, beda. Oke, selanjutnya, apakah orang sudah meninggal masih bisa diinjili supaya terima Yesus atau bertobat? Nah, itu kurang kerjaan. Nah, sekarang tak jelasin tentang penginjilan arwah. Kadang orang itu salah tafsir, menafsirkan Yesus turun ke dunia orang mati, yang gitu ya. Nah, dikira penginjilan orang mati. Orang hidup aja susah, apalagi mati, betul nggak? Nah, kan saya jelasin. Kedatangan Yesus yang pertama kali itu harus disaksikan oleh semuanya. Pertama, surga menyaksikan Allah turun ke dalam dunia. Yaitu apa? Para malaikat memuji, menyembah. Betul?
Kedua, sejarah alam nyata. Ingat, para gembala. Kedatangan Yesus yang pertama kali disaksikan oleh surga dan sejarah alam nyata. Yesus disalib, betul? Itu sejarah. Bukan legenda atau mitos, tapi sejarah. Yang tidak diragukan kebenarannya. Sejarah mencatat Yesus Kristus ada 2000 tahun yang lalu dan pernah berjalan di muka bumi. Betul? Semua sejarah mengatakan mati dan bangkit. Nah, alam surga sudah, alam nyata, ingat, bumi sudah, alam setan juga sudah. Makanya setan pakai Herodes untuk membunuh Yesus. Betul? Setan berupaya dengan berbagai macam cara untuk membunuh Yesus. Tapi Yesus tidak mati sebelum waktunya tiba untuk disalib. Waktunya tiba disalib, baru dia mati. Yang belum apa? Dunia orang mati. Ingat, dunia orang mati belum menyaksikan Yesus datang. Makanya Yesus perlu datang ke dunia orang mati untuk menyatakan bahwa Mesias yang dijanjikan sudah datang. Yang jadi pertanyaan, bagaimana keselamatan orang-orang yang datang sebelum Yesus datang? Betul? 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 Bagaimana orang-orang yang hidup sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan apa? Kan gitu, saudara. Betul? Nah, ini saya jelasin. Kenapa saya bisa jelasin ini? Waktu itu saya ditanya seorang doktor lulusan Fuller. Masalah tentang kitab Samuel dan tentang dunia orang mati. Waktu itu sempat saya mau dikasih anugerah gelar doktor. Tapi saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Menyadari lulus ranking 4. Bisa lulus aja mujizat. Beban mental lagi. Ingat. Mereka yang hidup sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan apa? Tentang Mesias. Itu dijanjikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Betul? Dan tentang janji tentang penyelamatan itu ada di berbagai budaya seluruh dunia. Di Jawa dipercaya akan datangnya Notonegoro, Ratu Adil. Buddha, Hindu, kalau Hindu ada namanya Sang Krishna. Buddha, Bodhisattva. Betul? Nah, setelah itu berbagai kepercayaan lain, semua di dunia ini banyak sebar akan datangnya seorang penyelamat. Betul? Ingat, Mesias dijanjikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Keturunan perempuan itu merupakan kepala ular. Mereka yang hidup zaman sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan satu, pengharapan akan datangnya Sang Juru Selamat. Pengharapan Mesias. Jelas? Jelas? Maka Yesus berkata apa? Abraham bersukacita akan aku. Karena Abraham sendiri pun diselamatkan dengan pengharapan Mesias. Termasuk Musa. Tetapi setelah Yesus datang ke dalam dunia, Mesias yang dijanjikan itu sudah datang. Sudah bukan pengharapan lagi. Harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi saudara tanya, kenapa Yesus perlu datang ke dunia orang mati? Untuk menyatakan kemenangannya. Karena musuh terbesar adalah maut. Ingat, ada orang mati, bangkit, hidup lagi, mati lagi. Betul? Tapi Yesus mati, bangkit, hidup selama-lamanya. Ini bedanya. Jadi saudara tanya, bagaimana orang yang hidup
zaman sebelum Yesus diselamatkan dengan satu pengharapan akan datangnya apa saudara? Sang Juru Selamat. Nah, pengharapan itu dimulai dari kapan? Waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Jadi ingat, tidak ada itu orang mati di Injil kurang kerjaan. Jelas? Jelas? Nah, orang hidup aja susah, apalagi yang mati. Oke? Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan mati suri? Dan apakah mati suri itu benar-benar mati? Yang disebut mati itu adalah roh keluar dari tubuh. Nafas berhenti. Pak, kalau nafas itu masih ada, itu apa? Itu pingsan. Jelas? Jelas? Pak, mati suri itu gimana? Harus kita lihat dulu. Yang jelas kalau itu betul-betul mati, nafas itu berhenti. Itu nafas berhenti tanda roh keluar. Tapi kalau nafas itu tidak berhenti, masih bernapas, tapi dia merasa di bawah alam lain, itu alam bawah sadar, itu berarti posisi orang itu belum mati, hanya pingsan. Jelas? Jelas? Yang kata mati itu apa? Nafas berhenti, tanda dalam diri manusia ada roh manusia, itu adalah nafas. Nafas berhenti, roh keluar. Saya mau tanya, kalau saudara bermimpi, bernafas tidak? Berarti masih rohnya keluar enggak? Kalau setiap malam roh kita keluar, gawat, mati hidup, betul? Oke? Selanjutnya Pak Daud, kalau untuk anak bayi meninggal masih dalam masa bayinya dia, sedangkan orang tua dia itu belum menerima Tuhan, atau mungkin sudah menerima Tuhan tapi kakek atau neneknya. Nah, untuk anak bayi ini sendiri dia gimana? Bagaimana? Oke, tanya Tuhan sendiri. Saya tidak berani menjawab kalau itu bukan bidang saya, karena itu bidang masalah doktrin. Kalau masalah setan-setan, tanya saya. Kalau ada yang tanya, Pak, surga di mana? Gampang, tanya Tuhan sendiri. Oke. Oke, selanjutnya, pernah didengar melalui mimpi, orang bisa diajak pergi atau diajak mati oleh orang yang telah mati di hari-hari tertentu. Apa itu benar? Gimana? Melalui mimpi, orang bisa diajak pergi atau diajak mati oleh roh orang yang telah mati itu. Oke, itu serangan kuasa serangan ilmu hitam. Ada yang ngirim. Oke. Selanjutnya, kadang-kadang dalam mimpi itu kita merasakan, itu pernah kita alami pada waktu masa sebelumnya. Itu apa? Maksud masa sebelumnya apa? Jadi dalam mimpi itu kita merasa, oh kayaknya kita pernah nih ya ke tempat ini, atau kita pernah nih makan. Itu namanya mimpi, bukan dari setan, juga bukan dari Tuhan, tapi dari diri kita sendiri karena memori masa lalu. Jelas? Memori masa apa? Lalu. Oke? Oke, selanjutnya apa maksud dari mimpi tentang kiamat? Hah? Apa maksud dari mimpi tentang Wah, kiamat? saya taunya setan, kiamat enggak tahu saya. Oke. Oke, kalau mimpi kita merasa jatuh sampai terbangun, itu kenapa ya? Diri sendiri itu, enggak ada artinya itu. Selanjutnya, kenapa kadang mimpi bisa jadi kenyataan? Contoh, mimpi berantem sama temen dan benar-benar terjadi. Ingat, karena sebelum mimpi udah dongkol. Tinggal nunggu meledaknya. Oke. Dunia mimpi itu dunia roh atau apa? Ingat, kalau mimpi itu berhubungan dengan kuasa gelap, berarti itu apa? Dunia roh, kuasa gelap. Tapi kalau mimpi itu dari diri kita sendiri, berarti apa? Alam bawah sadar.
Nah, kalau mimpi dari Tuhan berarti kita dibawa ke alam hadirat Tuhan. Itu aja. Oke? Oke, ini selanjutnya kita ada pertanyaan terakhir, tapi sebelumnya masih ada yang ingin bertanya gak untuk ditulis? Masih ada? Kalau ada silakan angkat tangan. Oke? Oh, ini sambil menunggu ya. Silakan angkat tangan kalau ada yang ingin bertanya kembali. Sambil menunggu, ini ada pertanyaan. Kenapa saya masih sering bermimpi beraktivitas dengan ayah yang sudah meninggal? Berarti itu memori masa lalu. Itu jangan dipercayai. Jadi orang yang mempercayai masih ada hubungan dengan orang yang meninggal, itu yang paling bahaya. Jelas? Oke. Sudah 5 kali saya bermimpi melihat mayat. Apa artinya? Kenapa bisa begitu? Itu berhubungan dengan kutuk alamku kubur. Harus diputuskan. Oke, selanjutnya. Kenapa saya sering sakit? Ya tanya sama Tuhan sendiri. Hah? Wah, kenapa sering sakit? Ya tanya Tuhan sendiri, saya bingung juga. Selanjutnya, kejatuhan cicak benaran ada artinya? Apa? Kejatuhan cicak Ya. benaran ada artinya tidak? Tidak. Bukan mimpi. Tidak. Tidak ada. Oke. Mimpi suami memberitahu untuk sayangi dan perhatiin salah satu anak. Namanya titik-titik. Itu arwah orang mati berarti. Masih hidup enggak suaminya? Enggak dijelaskan di sini, cuma bilang yang kalau nggak keberatan yang tanya ini boleh angkat tangan. Sudah meninggal, Wah, sudah itu meninggal. roh setan menyamar, bahaya. Itu supaya mempercah, supaya ada kekuatan gelap bisa masuk. Pokoknya mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati jangan dipercayai. Wah, banyak juga. Jam berapa nih? Oke? Kalau misalnya mimpi sebuah patung seperti kemenyan, terus di situ ada 3 roh jahat, roh baik, terus Oke, itu biasanya mimpinya berhubungan dengan kemenyan dan bunga. Itu berarti di lokasi rumahnya ada jimat yang ditanam dalam tanah. Itu patung, setelah itu ada kemenyan, ada roh penunggu kan gitu kan. Itu arahnya biasanya ada kembang dan kemenyan. Nah, mimpi itu berhubungan pasti di lokasi itu ada jimat. Ditanam dalam tanah. Nah, jimatnya itu kadang menyatu dengan tanah, tidak mungkin kita bongkar kan. Udah menyatu gimana? Ya usir dalam nama Yesus, sucikan dengan darah Yesus. Kan tidak mungkin kita bongkar rumah, udah nyatu dengan tanah, apalagi besi, kayak keris. Jadi tanah menyatu. Gimana nyarinya? Betul? Nah, rohnya dari situ. Ya diusir dalam nama Yesus. Ada doa pengusiran roh. Oke. Bagaimana dengan orang indigo yang bisa melihat dunia lain? Itu kasus titisan. Nah, indigo itu zaman dulu namanya titisan. Sekarang bahasa kerennya indigo. Jelas? Nah. Sudah. Pernah diberi air dari tanah kubur orang tua untuk mandi. Apa akibatnya? Wah, sial. Oh, disiram aja kena sial, apalagi dimandiin, lebih sial. Ah, kacau dah. Ingat, mandi air bersih aja banyak, kok mandi tanah kuburan. Lain waktu akan saya jelaskan, ada suatu unsur okultisme yang masuk dan orang tidak tahu kalau itu kuasa gelap. Kadang orang tidak bisa bedain itu dari Tuhan atau dari setan. Saya pernah nangani satu kasus di Surabaya. Suatu kali ada orang yang ngakunya mendapat karunia dan dia berbahasa roh. Setiap kali doa seperti ini, sini. Itu saya awal-awal saya bertobat. Dia megang gini, plek, langsung keluar keris.
Pegang gini langsung keluar kemenyan. Pegang gini langsung keluar batu akik. Ingat, waktu itu saya disuruh ngetes dari anggota Full Gospel. Itu di Surabaya. Lu udah tahu, jenis gini nih adalah teknik ilmu karang namanya. Itu minta bantuan jin. Pada waktu dia praktek gini, di depan ada anggota Full Gospel, saya lihat ada setan ngasih dia. Langsung saya panggil, dalam nama Yesus, buka sini, langsung ada kemenyan. Sekarang saya jelaskan, kalau betul ada benda dalam tubuh manusia, keluar, pasti ada tanda darah dan sakit. Itu cirinya. Santet itu keluar melalui mulut, atau buang air besar, atau keluar dari kulit yang bersangkutan sakit. Selama tidak ada tanda sakit, itu hanya jenis ilmu karang untuk menyulap mata aja. Jelas? Jelas? Kayak dukun praktek diginiin, just keluar jarum. Itu hanya teknik ilmu karang, tipuan mata. Nah, hal seperti itu berbahaya. Makanya orang yang cari mujizat pasti tersesat. Tapi orang cari Tuhan pasti diberkati. Makanya dalam hidup ini jangan cari mujizat. Cari Tuhan. Amin. Makanya saya doa, Tuhan jangan beri aku kaya dan jangan beri aku miskin. Cukup bisa beli apa-apa. Itu aja udah. Tambahan Pak Daud. Dejavu itu dari mana? Waduh, kamu teng bosoku ya. Contoh, dulu pernah mimpi ketemu orang dan ngobrol. Lalu itu terjadi mirip dengan mimpi tersebut setelah beberapa hari atau beberapa bulan kemudian. Itu kadang ini, kelemahan orang Asia itu selalu menghubung-hubungkan. Nah, itu berhubungan dengan sugesti. Jadi dalam hidup ini yang paling aman, lebih baik mimpi dari Tuhan. Dan hilangkan segala mimpi yang berhubungan dengan sugesti takhayul. Jelas? Karena kadang kita harus tahu, setan bisa merekayasa supaya hal itu bisa terjadi. Nah, begitu orang itu percaya, dia masuk jebakan. Jelas? Jelas? Jadi paling aman dalam hidup ini gimana? Udah jangan percaya hal berhubungan dengan setan. Percayalah, kalau engkau percaya Tuhan, Tuhan berkati. Itu aja udah. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 1. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus.
di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang ini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kolose pasal 2. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu
dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dan kemenangannya atas mereka. Carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat